innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah, tak intinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini bersyukur kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, nikmat kesempatan ya, nikmat iman dan Islam dan nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga kita berada di depan perangkat masing-masing dengan niat lillahi ta'ala. Ya Allah, kami ingin memahami, mempelajari, mendalami kalam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung, merupakan uswatun hasanah bagi umat manusia yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang dengan mukjizatnya yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai petunjuk hidup manusia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan harapan kita adalah bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah dengan modal mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai saja kegiatan kita dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lapas basmalah ini kita niatkan ya Allah kegiatan ini karena Allah, bukan karena yang lain ya, sehingga kita memohon ridhonya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah Amin ya ya Rabbal Alamin. Baik, agenda kita yang pertama adalah latihan sekaligus persiapan diskusi surat Al-A'raf ayat 157. Untuk itu kita persilahkan. Ya, nih, makasih atas kesempatannya untuk menguraikan surah Al-A'raf ayat 157 untuk latihan yang kedua. Wah, mantap nih ya. Baik, untuk Panjang Bu Rida. yang pertama sekali kami bacakan terlebih dahulu ayatnya. Sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una rasul nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu. Ya, kemarin ayat enggak ada masalah ya. Ya, kemarin Kemarin itu aja Bu nih. Bismillahi-nya belum ada baris. Ya. Kemudian di Ataba'u, Al-Kaba Isa itu benderanya belum. wataba'u. Kemudian ya kemarin wattabi'u tertulisnya, harusnya Oh ya. wattaba'u. Wataba'u. 3 itu nih. Udah Ya. oke nih, udah oke. Lanjut ya. Ya. Nah, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 terdiri dari 2 bagian dengan 65 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 44. Bagian kedua penggalan 45 sampai 65. Canggih loh. Hmm. Mantap, subhanallah. Udah pelatihan 3 hari. Hebat, Rida. Iya, Hebat mantap. Uni. Simsalabim. Cantik lagi. Dimulai Tanamnya. penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Penggalan pertama alladzina, kedua yattabi'una, ketiga ar-rasula, 4 an-nabiyya, 5 al-ummiyya, 6 alladzi, 7 yajiduna, 8 hu, 9 maktuban, 10 indahum, 11 fi, 12 at-taurati, 13 wa, 14 al-injili, 15 ya'muru, 16 hum, 17 bi, penggalan 18 al-ma'rufi, 19 wa, 20 yanha, 21 hum, 22 ani, 23 al-munkari, 24 wa, 25 yuhillu, 26 la, 27 humu, 28 at-tayyibati, 29 wa, 30 yuharrimu, 31 alai, 32 himu, 33 al-khabaitha, 34 wa, 35 yada'u, 36 an, 37 hum, 38 israhum, 39 wa, 40 al-lala, 41 allati, 42 kanat, 43 alai, 44 him, 45 fa, 46 alladzina, 47 amanu, 48 bi, 49 hi, 50 wa, penggalan ke-51 azzaru, 52 hu, 53 wa, 54 nasaru, 55 hu, 56 wa, 57 ittaba'u, 58 an-nura, 59 alladzi, 60 unzil, 61 ma'a,
62. 63. Ulaika. 64. Humu. 65. Al-muflihuna. Ya. Ini ya, sama dengan ayat tadi ya. Mm-mm. Wattabi'u udah semua ya, wattaba'u udah semua ya. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Dilanjutkan dengan uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian pertama. Penggalan pertama, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yattabi'una. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD, aslinya adalah yattabi'una. Di sini akar kata yang pertama yang berhuruf sukun melebur dengan ta yang merupakan ta pola sehingga menjadi ta tasdid, sehingga menjadikan dia yattabi'una dengan ciri ya di awal, waw sukunna di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hum. Dengan akar kata tabi'a, polanya ifta'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76 yang artinya mereka akan mengikuti. Penggalan ketiga, ar-rasula. Bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata bendanya, alif lam, diawali alif lam, ciri objeknya harkat fathah di akhir, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rasila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya rasul. Penggalan keempat, an-nabiyya. Bentuknya KBPA tunggal. Aslinya an-nabiyya. Di sini ya sukun dengan ya yang berharkat itu dia melebur menjadi ya tasdid sehingga menjadi an-nabiyya sesuai dengan di ayat. Ciri kata benda didahului diawali alif lam dengan ciri PA sesuai pola. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata naba'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 437 yang artinya nabi. Penggalan kelima, al-ummiyah. Bentuknya KBKK dengan ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar katanya amma berasal dari amama. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'liyun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48, artinya yang buta huruf. Terus nih, Ya. dilanjutkan dengan Ini Pak Andi apa Pak Ejai yang buat? Anjay, Oh, kirain Pak yang Andi. nama saya Pak Andi nih, Pak Andi. ajar ini. Lanjut. Penggalan keenam, allazi, bentuknya kata penghubung tunggal yang artinya yang. Penggalan ketujuh, yajiduna. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri ya di awal dan waw sukunna di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hum. Dengan akar kata wajada, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 1. Di dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan. Sehingga akar katanya wajada. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 492, artinya mereka akan mendapat.
Penggalan ke-8 hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-9 maktuban. Bentuknya kata benda pelaku pasif tunggal dengan ciri kata bendanya di awal 5 dan tanwin di akhir. Ciri pelaku pasifnya sesuai pola, ciri tunggal sesuai kamus. Dengan akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 366 untuk akar katanya dan 367 untuk kata yang dicari. Artinya yang tertulis. Penggalan ke-10 indahum. Bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuknya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Indah bentuknya kata benda khusus. Dengan ciri kata benda dia sesuai pola. Pola kata bendanya adalah fi'la. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 977, artinya pada. Hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk indahum artinya pada mereka. Dilanjutkan uraian ayat 157 Al-A'raf. Penggalan ke-11, fi merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan ke-12, at-taurati. Bentuknya kata KBKK aslinya at-taurata. Karena didahului oleh huruf jar menjadi at-taurati. Dengan ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam, dan adanya ta marbutah di akhir. Dengan akar kata tawaro menjadi tara. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga tawara menjadi taro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 141 yang artinya kitab Taurat. Penggalan ke-13, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-14, al-injili. Bentuknya kata KBKK aslinya al-injila. Karena adanya wa sebelumnya mengakibatkan al-injili ini harkat akhirnya menjadi yang aslinya al-injila menjadi al-injili. Dengan ciri kata benda diawali alif lam. Akar katanya najala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda if'ilun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 442 yang artinya kitab Injil. Penggalan ke-15 ya'muru, bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal, harkat domah di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah huwa dengan akar kata amara, polanya fa'ala. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 48 yang artinya mereka akan menyuruh. Uni, maaf Uni, mau nanya. Yuk. Penggalan 10 Uni. 10. Kenapa? Indah itu kan khusus ya Uni ya, kali khusus. Apa? Mundur lagi nih. Oh, Penggalan berapa? 10. Indah itu kan KB khusus. Kan berarti ada punya akar kata nggak perlu ditulis Uni. Enggak ada akar katanya. Nggak ada, Indah. cuman polanya aja kan. Ciri kata benda dan polanya saja. Enggak ada Polanya akar kata. fi'la. Enggak ada akar kata ya, Nis. Itu ada bintang ini di kamus, bukan akar kata.
Di mana? 977 ini maksudnya. Halaman berapa? 977 ya? Itu bukan akar katanya, Bukan ya? bukan. 977. Indah ini termasuk yang tidak ada akar kata. Berarti dia murni ya, ini bukan khusus dong. Mana? Iya, iya kata Selain- benda murni karena dia tidak tanwin, maka jadinya kata benda khusus. Jadi kata benda khusus ini adalah kata benda yang tidak punya akar kata, tapi dia tidak tanwin. Kalau kata bendanya punya tanwin, tapi tidak punya akar kata, maka masuknya kata benda murni. Gitu. Jadi kata benda khusus ini bagian dari kata benda murni. Sama-sama Khususnya tidak- karena tidak ada tanwin aja. Oh, gitu. Ya, hasil. Ya. Lanjut ya. Sampai penggalan berapa tadi tuh? Penggalan ke-17 Ini. lagi. Uni, boleh nanya Uni? Boleh. Penggalan ke-14 Ya, kenapa? itu kan dia karena kasroh karena huruf jar ya, bukan karena wa. Oh, bukan nih Rama. Huruf jar ini milik 12. Ya. Huruf jar hanya Tetapi mengkasrahkan. karena setelah huruf jar ada wa dan wa ini kata yang sebelum dan sesudahnya harus sama. Iya, benar. Jadi sebenarnya Al-Injili ini karena huruf jar bukan karena wa. Enggak, bukan nih Rama. Huruf jar Bukan. hanya berlaku satu kata benda aja. Jadi enggak bisa kita katakan bahwa ini karena huruf jar. Jadi ini 14 ini karena wa ini. Karena Wa kata sebelum dan sesudah wa harus sama. harus Iya. sama itu aja Bisa ya. menggantikan. Jadi enggak bisa kita katakan jar karena peraturannya huruf jar hanya mengkasrohkan kata benda Di sesudahnya depannya. aja satu aja. Yang berikutnya enggak. Maka itulah perlu kata wa ini. Jadi wa itulah yang mensetarakan kata benda yang penggalan 12 dengan Sebelum kata dan benda sesudah. penggalan 14. Jadi dia karena 12 harokatnya kasrah, maka yang penggalan 14 dia juga ikut kasroh. berharokat kasrah. Tapi penyebab yang penggalan 14 ini menjadi 12. kasrah bukan karena huruf jar. Wah. Yang mensetarakan dia adalah karena adanya wa ini. Ngikut, ngintil kalau bahasa Jawanya ngintil. Nah, Ya, ya. dia ngikut Oke. gitu ya. Iya, makasih Uni. Ya. Ada lagi yang lain di halaman ini? Ada sedikit Uni. Wow ini bisa menyebabkan pemindahan dari patah dan ke kasroh gitu ya jadinya. Itu jadinya. Iya, jadi wow ini Ya. sebagai kata sambung, dia jadi menyambung Sambung ya. kata benda sama kata benda dan itu harus sama. Kalau kata kerja sama kata kerja juga misalnya kalau kata kerjanya KL ini juga sukun harus misalnya KL. sukun. Sukun ya. Maka sesudah wah kata kerjanya harus sukun juga gitu. Jadi yang sama, yang setara, selevel gitu ya. Oke, makasih nih. Ada lagi yang lain? Halaman ini ada lagi yang lain? Silakan. Iya. Sebelum di close pindah. Oke ya, nggak ada ya. Lanjut ya. Bis, ya lanjut. Ayo. Berapa tadi Bu Rida? 17 lagi. Ya, 17 ya. Tuh. Iya. 17. Nah. Dilanjutkan penggalan 17 bi merupakan huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-18 al-ma'rufi. Bentuknya KBPP tunggal, aslinya al-ma'rufa. Karena didahului oleh huruf jar, maka al-ma'rufa menjadi al-ma'rufi. Dengan ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku pasifnya sesuai pola, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya arafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 919 untuk akar katanya, 921 kata yang dicari, yang artinya secara baik. Penggalan ke-19, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-20, yanha
bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal, dengan sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa, dengan akar kata nahaya dibaca naha, polanya fa'ala, artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 471, dia akan melarang. Penggalan ke-21, hum, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Ya, lanjut. Ya, Rida, sebentar Uni ngasih ini aja, Uni saran aja. ya. Itu tulisan hum tuh 16 sama 21 tuh mim sama hanya kayaknya hampir sama kayak mim jadinya. Mana nih? Hum tuh. Itu ada lenggoknya di tengah itu panjangnya. di tengahnya ada ininya. Kurang Karena kelihatan. ya Kayak karena mim penanya dua-duanya. ini, Ya, penanya tebal. ada pembelahannya itu. Ini Iya karena kan, tebal ya, jadi ya. Jadi kayak sama jadinya ya. Ya, mimnya itu mirip-mirip. bukan apa namanya, H itu bukan kosong seperti mim. Kalau mim kan kosong di tengahnya kan. Ada matanya kan. Iya, kalau ini ada gelungnya di tengah. Ada Cuman belahan. karena dia tebal, kalau lihat di laptop mungkin atau di personal komputer itu kelihatan. Ini aja Kalau pakai dibesarin HP tuh. kurang kelihatan Iya. barangkali. Tuh, kalau dibesarin ada itu. Tuh. Ya, Iya Pak Andi. Ya, Tuh. let's show bisa. Nah, tuh ya, ada ya. Nah, hampir sama. Soalnya huruf H sama mim kan besarnya beda ya. Nah, iya besarnya beda. kalau mim ada bolongannya itu, polos itu. Ada bolongannya dan runcing di atasnya. Kalau ini dia membulat. Iya, dari jauh kayak sama gitu. Oh iya. Ini nanya Anis pakai nih. HP ya. Ini nanya nih, Ya, ya, Ermiati. itu Yanha itu cirinya biasanya kalau KKSAD kan depan belakang. Kenapa cuma satu nih? Ini karena huruf sia. Karena Ermi. huruf sia dia kan sia. enggak bisa diharakati kalau di belakang. Tapi dia posisinya itu domah. Oh gitu. Nah, harkatnya domah itu aslinya itu. Cuman dia kan enggak bisa diberi harkat. Jadi jatuhnya jadinya Yanhayu gitu ya. Iya, kalau ininya. Ini Ya, nggak bisa dibuat aslinya itu ya? yang mana aslinya? Yang hayu. Yang H itu. Coba lihat di kamus, Yanha itu. Itu asli bukan? Asli. Asli Yanha. Iya. Oh gitu. Jadi yang untuk huruf sia di belakang itu memang tidak ada harokatnya. Oh ya. Uni, Itu kan yang di H itu ya Uni. ya, yang di H itu dia kan jadi fathah panjang itu. Itu tandanya dia menggendong harkat dari ya yang di belakang itu. Makanya dia berdiri tegak itu kan fathah panjang. Dan H. Ya. Oh, yang H. Alhamdulillah nambah ilmu. Ya. Oke. Silakan yang lain di halaman ini. Lanjut. Aman. Lanjut ya. Lanjut. Kemarin itu yang keliru cuma pola kan kalau tidak salah ya. Ya. Oh, yang kemarin aklalan itu nih. Pola kata Iya. bendanya. Ini ya. Oh ya. Nah. Dilanjutkan dengan penggalan ke-16. Udah ini Pak Andi. Udah ini Pak Andi. Udah. Ini Anda. Dua. Nah, iya. Saya ketarik mundur malah. Tuh, ayo tuh. Ya. Dilanjutkan penggalan ke-22. Ani merupakan huruf jar yang aslinya adalah an. Karena bertemu dengan alif lam pada kata sesudahnya, jadi dua sukun berurutan untuk memudahkan bacaan, maka an-nya diberi harkat kasrah menjadi ani, yang artinya adalah dari. Penggalan ke-23 al-mungkari, bentuknya kata KBPP tunggal, aslinya al-mungkara, karena didahului oleh huruf jar menjadi al-mungkari. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku pasifnya diawali mu, huruf kedua akar kata berharkat fathah. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata nakiro, pola kata kerja af'ala,
pola kata benda muf'alun. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 1461, artinya yang mungkar. Penggalan ke-24, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, yuhillu. Bentuknya KKSAD, aslinya yuhlilu. Di sini terjadi pertukaran harkat antara ha yang sukun dengan lam yang berharkat kasrah menjadi yuhillu. Kemudian lam sukun dengan lam yang domah menjadi tasdid sehingga menjadi yuhillu sesuai dengan ayat di penggalan 25. Cirinya yu di awal, harkat domah di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya hala yang berasal dari halala. Polanya af'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 108. Artinya dia akan menghalalkan. Penggalan ke-26, la merupakan huruf bermakna, artinya pagi. Penggalan ke-27, humu merupakan kata ganti, aslinya adalah hum. Karena bertemu dengan alif lam pada kata sesudahnya, maka untuk memudahkan bacaan, hum itu diberi harkat domah menjadi humu. Artinya adalah mereka. Oke, jadi penggalan 25 itu jadi dia tasdid itu karena sukun ketemu harokat ya? Ya. Oke. Lanjut. Jud, yang lain udah ya? Ya. Penggalan ke-28, at-tayyibati, bentuknya KBPA, objek jamak, aslinya at-tayyibati. Di sini terjadi pertukaran harkat antara ya yang berharkat kasrah dengan ya yang berharkat sukun. Menjadi at-tayyibati. Ya yang sukun dengan ya yang berharkat kasrah itu melebur menjadi ya tasdid sehingga menjadi at-tayyibati sesuai dengan penggalan 28. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggalnya, ciri objek jamak adalah ati. Akar katanya toyaba di sini menjadi toba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga toyaba menjadi toba. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya thayyibatun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ilatin. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 244, segala yang baik. Belum kelihatan di layar ya. Pak Sudah Andi. Bunda Nur? Penggalan Iya. ke-29, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-30, yuharimu, bentuknya KKSAD dengan ciri yu di awal, harkat domah di akhir. Pelakunya adalah huwa, akar kata haruma dengan pola fa'ala. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 101, artinya dia akan mengharamkan. Penggalan ke-31, alai, bentuknya huruf jar, artinya atas. Lanjut Pak Andi. Ya. Penggalan ke-32, himu, merupakan kata ganti yang aslinya adalah him.
Karena bertemu dengan alif lam pada kata sesudahnya, maka him diberi harokat domah di akhirnya ini menjadi himu. Silakan teman-teman. Artinya mereka. Ada yang lain? Oke. Lanjut Pak Andi. Lanjut ya, nggak ada ya? Oh, saya nunggu aja. Penggalan ke-33 al-khabaitha. Bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objek harokat fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya adalah khabusa, pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya khabisatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ailu. Ini termasuk adalah jamak irregular. Yang bentuknya tidak ada tanwin di belakang. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 317, akar katanya 318 untuk kata yang dicari. Yang artinya segala perbuatan tercela. Penggalan ke-34, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-35, yada'u, bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal, harokat domah di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya wado'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 1. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan. Sehingga akar katanya adalah wado'a. Dengan pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1564, artinya dia akan membuka. Penggalan ke-36, an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-37, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Mana teman-teman, halaman ini nggak ada animasi ya? Oh, ketinggalan barangkali. Ya, kelewatan, nggak apa-apa. Nah, ya. Iya. Ini tadi. Anggap aja variasinya. Ya, nggak apa-apa. Baik teman-teman, 33, 34, 35, 36, 37. Lanjut. Lanjut. Clear ya? Lanjut. 33. Penggalan ke ini udah tadi ya. Tadi ya. Oh. 38, 35. Oh, makanya 38 itu enggak ada ini yang tadi ya Pak Andi. Sekarang Berarti 38 bisa ya? di-delete itu ya. Iya, ya bisa nanti ya. Sekarang Delete 38. aja slide itu Pak Andi. Iya, ya, 38 ya. Lanjut 38. Lanjut penggalan ke 38. Issurahum. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari isra dan hum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Isra bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya isran. Karena bermajemuk menjadi isra. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya asoro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 27, artinya beban. Hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk israhum adalah beban mereka. Penggalan ke-39, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-40, al-aghlala. Bentuknya KBKK,
objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya harkat fathah di akhir, ciri jamaknya alif di awal dan alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya ghalla berasal dari ghalala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya ghullun, pola kata benda tunggalnya fu'lun, pola kata benda jamaknya af'alan. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya belenggu-belenggu. Udah tuh. Cukup ya, lanjut. Ya, lanjut. Dilanjutkan dengan penggalan ke-41, allati, bentuknya kata penghubung tunggal yang artinya yang. Lanjut Pak Andi. Penggalan ke-42, kanat, bentuknya KKL dengan ciri ta sukun di akhir, pelakunya adalah hiya, akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Dengan pola fa'ala, artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386, dia ada. Agak macet. Macet. Ya, 3 kali tekan. Biasa sekali tekan langsung. Apa? Penggalan ke-43, alai, bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-44, him, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Clear ya? Lanjut. Jun. Arti dari Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian pertama, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Dia atau Rasul menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala perbuatan tercela. Dia membuka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Mana artinya ini? Ini terlalu rame ya. Kalau yang punya Bu Yun itu sebaris langsung. Ini kan 3 baris, jadi rame yang ada yang biru-biru. Iya. Mana Bapak Ibu? Iya, gimana Uni? Atau kita kembalikan ini ke yang asli? Salah jadinya. Enggak, sekarang coba perhatikan Bapak Ibu. Iya, Kita nih. cuma baca ayat dan yang merah ini kan, yang biru-biru Dihilangkan. Iya. membuat Salah terlalu jadinya. ramai. Kecuali ini tahu Ayat. ya idenya. Seperti yang kalau yang Bu Yun kemarin itu cuma 1 Iya. ayat. Enak ngelihatnya. Kalau ini kan 3, bukan 1 ayat, maksudnya 3 baris. 1 baris gitu kan. Kalau ini 3 baris jadi terlalu ramai. Terlalu ramai jadinya Uni. Salah jadinya yang bawah. Iya, kalau yang sementara yang mau Padahal ditampilkan itu Iya, tambah yang diterangkan bawah. artinya ya. Ya.
Itu yang di atas di bawah ini. Yang Gimana, biru-biru Uni? ini kan nggak perlu kan? Ya, Kita makanya. ganti aja ya, Uni ya. Mm-mm. Nanti dibilang aja ke Iya. yang menolongnya. Rida pada prinsipnya memang suka yang originalnya itu ya, Uni. Jadi Ini bisa kalau besar yang tulisan terjemahan bawahnya. yang Nah, biru seandainya dihapus, cuma satu baris cuma Iya. nggak bisa karena satu penggalan 1 sampai 4 pun nggak bisa yang seperti ini Mas Uni itu. Jadi disesuaikan dengan sikon. Iya, ini ayatnya panjang kan? Ayatnya panjang dibuat Artinya seperti aja ini nggak lagi. cocok gitu. Tapi Iya, kalau iya, iya. satu baris, jadi satu baris ini tereng maju satu baris kemudian satu-satu kata ini muncul artinya belum kemudian di bawahnya baru Iya. arti itu enak. Kalau ini Iya. waduh. Ini karena rame ya, Uni ya. Iya. Uni, kalau yang terjemahan yang biru dihapus, ini kan double tuh. Iya, double ini. Jadi dihapus aja yang biru lebih. Iya, makanya. Iya, itu yang dimaksud Uni tadi. Iya. Aslinya ini enggak seperti ini, Bu Mimi. Tanpa Iya. arti, tapi ada yang menawarkan untuk membuat tampilannya semenarik mungkin. Ya, tawaran yang baik kita terima. Nah, Oke, tergantung kita lanjut ini dulu ya, maunya yang lanjut mana. dulu. Lanjut dulu ya, Uni. Lanjut dulu Pak Andi. Kata-kata yang merah ini oke nih ya, yang merahnya dia, oke ya. Ya udah, kemarin udah. Ya udah kemarin udah ini. 45. Kita lanjutkan dengan uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian kedua. Penggalan ke-45, fa, merupakan huruf bermakna artinya adapun. Penggalan ke-46, alladzina, merupakan kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan ke-47, amanu, bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya amina dengan pola af'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Lanjut. Penggalan ke-48, bi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-49, hi merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-50, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Ya, lanjut Pak Andi. Penggalan ke-51, azzaru, bentuknya KKL, aslinya azzaru, karena bertemu dengan kata ganti hu, maka alifnya menghilang. Dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya adalah hum, akar kata azara, pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di dalam kamus Munawir halaman 925, artinya mereka telah memuliakan. Penggalan ke-52, hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-53, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-54, nasaru, bentuknya KKL, aslinya nasaru. Karena bertemu dengan kata ganti hu, maka alifnya menghilang. Dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya adalah hum, akar kata nasora dengan pola fa'ala, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 454, mereka telah menolong. Penggalan ke-55, hu merupakan kata ganti yang berartinya. Lanjut Pak Andi. Dilanjutkan dengan penggalan ke-56, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. 57, ittaba'u
bentuknya KKL, aslinya ittaba'u. Di sini ta akar kata yang berharokat sukun melebur dengan ta pola menjadi ta tasdid sehingga menjadi ittaba'u sesuai dengan ayat di penggalan 57. Dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya adalah hum dengan akar kata tabi'a, polanya ifta'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76. Artinya mereka telah mengikuti. Penggalan ke-58 An-Nur. Bentuknya KBKK objek tunggal dengan ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya harkat fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus, akar katanya nawaro menjadi naro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1474. Artinya cahaya. Penggalan ke-59 allazi. Bentuknya kata penghubung tunggal yang artinya yang. Penggalan ke-60 unzila. Bentuknya KKL pasif dengan ciri fathah di akhir, ciri pasifnya huruf pertama berharkat doma, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Pelaku pasif huwa, akar katanya nazala, polanya af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448. Artinya dia telah diturunkan. Lanjutkan penggalan ke-61. Ma'a merupakan huruf jar yang artinya bersama. Penggalan ke-62 hu merupakan kata ganti yang berartinya. Penggalan ke-63 ulaika merupakan kata tunjuk jauh jamak. Artinya mereka itu. Penggalan ke-64 humu. Bentuknya kata ganti yang aslinya adalah hum. Karena bertemu dengan alif lam pada kata sesudahnya, maka untuk memudahkan bacaan, hum diberi harkat domah menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan terakhir al-muflihuna. Bentuknya KBPA jamak. Dengan ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Dengan ciri pelaku aktifnya diawali mu, huruf kedua akar kata berharkat kasrah, ciri jamaknya waw sukunna di akhir. Akar katanya falaha, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya muflihun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'iluna. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 323, orang-orang yang menang. Arti dari Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian 2. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, mereka memuliakannya, menolong dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini ndak ada anunya Pandi. Oh. Kok masih kembali ini? Arti keseluruhan. Arti keseluruhan Pak Andi.
Sebentar, saya mau bilang ini nih. Sebenarnya arti huruf yang ini fontnya kecil, bisa ini dikecilin. Ya, nanti ya. Iya, ya. Bisa itu. Ganti aja bentuk asli, Pak Andi. Ya. Terlalu rame. Nah, ini keseluruhan nih. Kalau keseluruhan nggak cukup pakai arti. Ya, ini. Arti keseluruhan surat Quran surah Al-A'raf ayat 157. Nggak usah dibacakan dulu ya, Uni ya. Iya. Ya, artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Dia atau Rasul menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala perbuatan tercela. Dia membuka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, mereka memuliakannya, menolong dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahu azim. Oke, 1 jam ya. Baik. Jadi maksimal 2 baris bisa ya, 2 baris. Kalau 2 baris masih agak cantik. Kalau sudah 3-4 baris sudah penuh dia. Iya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama lagi ya. Pertama ya. Ya. Oh, ini ya. Ya. Mungkin ini kali ya, yang ini ya. Yang ini mungkin. Ya. Apa disemuain aja dulu ya? Keluarkan aja semua dulu, Pak. Semua ya, ini kan buat yang satu slide. Ya, buat pembahasan ya. Iya. Baik, kita mulai penggalan 1. Alladzina, kata penghubung jamak, orang-orang yang. Ini orang-orang yang ini, kenapa diartikan yaitu pada arti ayatnya? Karena mengacu ke ayat sebelumnya ya. Nah ya, berhubungan dengan ayat sebelumnya, Uni. Ya, jadi siapa alladzina ini? Kalau lihat ayat sebelumnya adalah orang-orang yang bertakwa ya. Ya, orang yang bertakwa. Beriman. Makanya dia jamak. Ya, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami gitu ya. Ya. Oke. Kemudian penggalan kedua yattabi'u, Kakak SAD, tidak ada masalah ya. Ini cuma dua apa? Cuma 2 pola kalau tabi'ah nih kalau nggak salah ya. Ya, pola fa'ala dan ifta'ala. Fa'ala ya, baik. Ada 4 pola nih. Ada 4. Polanya fa'ala, ifta'ala, fa'ala, tafa'ala. Cuma yang di ayat cuma ada 2 kan? Kalau yang di ayat mungkin ya 2. Baik, ini kalau KBPA-nya apa nih? Pola apa nih? Pola yang di ayat. Pola ifta'ala. Muttabi'un. Kalau yang diikuti, apa? Yang diikuti itu kan yang mengikuti. Oh, yang diikuti. Yang diikuti. Kalau yang diikuti muttaba'un, polanya mufta'ilun. Kalau engkau ikutilah. Engkau ikutilah. Ittabi'. Oke. Kemudian kalau apa? KBKK-nya? KBKK-nya pola ifta'ala, ifti'alun. Jadi ittiba'un. Oke, ittiba'un. Oke ya. Sekarang Rasul, objek. Kemudian An-Nabiyya. Ini sama-sama patah kan? Iya, nih. Nah. Itu sebagai apa itu di situ? Berarti Nabi ini menjelaskan Rasul itu. Rasul adalah Nabi yang buta huruf. Oke. Jadi sebenarnya kata yang penggalan nomor 4 ini sebagai penjelas ya. Penjelas ya. Jadi seandainya dia dibuang, seandainya nabinya dibuang, itu sudah tetap kalimatnya Rasul kan, nabinya dibuang. Begitu juga seandainya nomor 3 dibuang,
kalimatnya artinya tidak berubah, itu maksudnya ya. Iya. Jadi misalnya alladzina yattabi'una nabiyya, rasulnya dibuang. Masih Iya. tetap artinya sama. Jadi Iya. bolak-balik rasulnya dibuang, Mm-mm. sudah pasti nabi, paham, nabinya dibuang, Mm-mm. pengertiannya masih tetap dengan rasul gitu ya. Jadi nabiya ini sebagai penguat, Penjelas. Ya, penguat. penjelas. Oke. Tapi Mm-mm. kalau al-ummiyah sebagai apa? Oh, keterangan. Ya, ini penerangan dia, keterangan ya. Jadi Rasul yang bagaimana, Nabi yang Rasul bagaimana, yang yang ummiyah, ummiyah ya. gitu ya. Mm-mm. Jadi walaupun sama-sama fathah, posisinya beda ya. Kalau ini dia Ya. sebagai kalau bahasa Inggrisnya adjektif gitu ya, menerangkan menerangkan kata benda. Oke, lanjut Pak Andi. Kedua. Alladzina KKSAD wajada yang mendapatkan ya. Maktuban ini sebagai apa di situ? Maktuban. Tulis. Harusnya objek, lupa ya? Objek ya nih ya. Objek. Ya, maktuban berarti ini objek. Iya, enggak apa-apa, enggak ada di sini, tapi disebutkan aja nanti kalau ditanyakan sebagai apa dia objek, apa cirinya patah gitu ya. Enggak perlu ditulis ini. Supaya sempurna mungkin ditulis nanti. Oke, kalau bisa ditambahkan ya. Bisa insya Allah. Bisa ya, oke. Bisa. Kemudian indah ini sebagai ini aja. Indahum ini sebagai keterangan juga, tapi kalau yang maktuban ini benar-benar objek. Objek ya. Iya. Indahum cuma keterangan, tertulis di mana gitu ya. Iya. Oke. Lanjut Pak Andi, ini ayatnya terlalu panjang, bingung juga Pak Adil. Kebanyakan. Fi Taurat, Injil ini juga keterangan kan, di keterangan tempat. Dalam ya. Tempatnya. Keterangan tempat. Kemudian tulis. Ya'muru KSAD. Artinya kok mereka akan menyuruh tuh? Oh, iya itu ya makanya wah. Dia. Makanya salah ini. Iya. Dia ini pelakunya udah salah tulis. Dia. 15 ya. Ya. Pak duluan Pak Elmi ini baru nyebut KKSAD. Oke. Kalau engkau suruhlah. Engkau suruhlah takmuru. Itu anta. KKSAD engkau suruhlah. Oh, KKP-nya umur. Umur ya. Oke. Baik, ini nanti jangan lupa diganti Rida ya. Ini fatal ini. Iya. Oke. 15 ya. Lanjut Pak Andi. Ya, lanjut. Ya, siapa tahu Pak Azril baru separuh, udahlah kata dia gitu. Bangun ya. Ya, sudah cukup katanya. Iya, sampai 18 ma'rufi. Al-ma'rufi itu KBPP. Kalau KBPA-nya jadi apa? Al-ma'rufi. Polanya apa nih? Pola fa'ala. KBPA-nya ini? Polanya fa'ilun berarti arifun. Oke, arifun ya. Pak Adil biasanya bolak-balik seperti itu aja. Iya. Nah, paling ini yang 21 coba. Oh, ada ya. Oh, masih ada. Bukan 21, 20. Coba KKSAD-nya coba. KKSAD-nya. Oh, KKSAD 14 pelaku. Yanha, yanhayani, yanhauna. Tanha, tanhayani, yanhaina. Tanha, tanhayani, tanhauna,
tanhaina, tanhayani, tanhaina, anha, nanha. Oke, sekarang engkau laranglah. Engkau laranglah, inha. Oke, kenapa i? Harokatnya? Harokatnya karena sesuai dengan kaidah 1 Rusia poin 8, kita memberikan harkat alif penolong untuk AKP berdasarkan huruf sia yang ada di belakang. Jika huruf sia di belakang ya, harkat alif penolong adalah kasrah. Jika huruf sia di belakang wa, maka huruf alif penolongnya adalah domah. Oke, cantik. Lanjut Pak Andi. Iya, kemudian penggalan 23 kembali ke BPP. Kalau ditanya KBPA-nya? KBPA maf'ulun tadi KBPA-nya tetap fa'ilun berarti nakirun. Oke. Polanya sama ya. Kemudian nah ini yang Uni anu ya, tapi enggak apa-apalah. Jadi ini berarti Rida memperlakukan akar kata ini seperti akar kata umum ya. Itu yang Uni. Iya, yang selama ini kita terima, belum melihat yang Uni jelaskan kemarin itu nih. Iya. Nah, itu kan enggak semua orang tahu kan Uni. Kembar. Iya, waktu ya. dia menerangkan huruf kembar, enggak di ini memang enggak. Iya, enggak semua orang tahu kalau yang Enggak, maksud dijelaskan Uni kemarin. waktu Buya menerangkan huruf kembar, tidak disuruhnya pindah-pindah harokat, enggak, pokoknya apa? Langsung tasdid. Ada Buya menerangkan Uni, Rida punya catatan di huruf kembar, dijelaskan Buya. Seperti ini? Iya, benar. Maka kalau Anda enggak tahu ini kok bisa pindah-pindah itu dia kan? Enggak, maksud Uni seperti ini. Tukar harokat seperti itu menerangkannya. Iya benar. Ya udah, kalau ada. Soalnya waktu di kelas Uni dulu enggak langsung katanya karena huruf kembar bersatu, jadi harokat kasrohnya pindah ke itu, udah itu aja. Ya, ini kan kita menjelaskan ini yuhlilu kan aslinya itu nih. Kan kelihatan di situ domah sukun kasrah. Nah, sementara di ayat kan maksudnya yuhlilu aslinya gitu. yuhlilu. Cuma kemudian karena huruf kembar dia menyatu, harokatnya diberikan ke huruf pertama gitu. Jadi tidak diurai seperti ini tukar harokat sehingga sukun ketemu harokat menjadi apa? Itu maksud Uni. Ya udah menerangkan Uni. Yang ini Rida salin dari buku materi yang ada catatannya dari Buya itu. Dicontohkan Buya huruf kembarnya itu. Iya, udah. Iya, enggak. Kalau enggak tahu nih ilmunya dari mana ini. Oke, lanjut Pak Andi. Kalau di kelas enggak tahu sekarang ya, benar tahu kalau di kelas Uni dulu enggak. Ya, saya juga enggak. Kalau huruf kembar enggak diurai ya. Seperti makanya. yang ada. Tapi enggak apa-apa juga yang seperti Rida ini kalau memang. Iya, jadi maksudnya Uni tanyakan berarti Rida ini memperlakukan seperti akar kata biasa gitu. Iya. Enggak tahu juga itu nih. Karena enggak, maksudnya ada Bu yang menerangkan seperti itu. Yang ini tanyakan soal kelas Uni dan Bu Nur juga di kelas Bu Nur juga enggak ada yang menerangkan bahwa catatan Rida ada di buku materi Uni. Rida tulis contoh satu kata itu apa ya? Bukan hala contohnya mana catatannya. Kalau yang dia ya sudah kalau ada Uni. Iya. Mungkin ada belakangan ada perkembangan kali Mo ya. Mungkin ada perkembangan. Iya. Enggak apa-apa. Ada hal-hal mungkin berkembang ya. Lanjut ya. Ya. Atau salah kah itu nih? Enggak, makanya Uni tanyakan kalau soalnya karena tidak diperlakukan seperti akar kata biasa itu maksud Uni. Kalau Rida ini kan berarti memperlakukannya seperti akar kata biasa, bukan sebagai huruf kembar. Jadi dia tasdidnya itu adalah persatuan antara sukun sama harokat gitu. Ya, dan enggak tahu juga sama dengan akar kata biasa seperti itu. Yang jelas ada urainya seperti itu nih. Enggak mikir itu. Iya, enggak apa-apa. Makanya Uni tanyakan ada Bu yang menerangkan yang seperti itu. Ada. Nah, kalau ada ya sudah.
Berarti di kelas kami yang belum gitu ya. Ya, yang dulu mungkin kita Bunda Jur enggak begitu. Uni Enggak, iya. mendengar itu, enggak mungkin lah Enggak, waktu kelas Buya di kelas Uni. enggak, di kelas kita kita, dulu. di kelas KMP Uni mendengar, mungkin enggak ngeh aja. Rida juga enggak ngeh bahwa ada perbedaan antara huruf kembar dengan huruf secara umum. Oke. Baik, ini KBPA enggak ada masalah ya. 30 Haruma Fa'ala yang mengharamkan. Kalau yang mengharamkan berarti? Yang mengharamkan, muharrimun. Harimun. Kalau haram? Haram? Oh, berarti ini ya? KBKK. Oh, KBKK-nya fu'lun. Kan fa'ala. Oh, polanya fa'ala ya. Oh, pola fa'ala taf'ilun. Berarti Kan pola favorit. Pola favorit. Tahrimun. Gila, tahrimun. Ya. Pola favorit. Kalau tahrimun pengharaman artinya ini. Kalau yang haram itu hurmun itu fu'lun. Iya. Nah, tadi ini karena menyebut haram, makanya berasumsi polanya fa'ala. Karena di ayat ini fa'ala, maka ini ngomong haram gitu aja ya. Oke, lanjut Pandi. Lanjut. Kabais. Oba itu perbuatan tercela, ini KB anu ya. KBPA. BPA. Enggak itu. Iya dong. Nah ini nanti kalau ditanyakan ya Siria 1 dari mana tahu ini udah ada ya. Udah. Oke Pak Andi, tidak ada masalah ini Pak Andi. Nah, lanjut ini. Karena tidak ada yang tersembunyi-sembunyi, tidak ada yang anu di ayat Iya. Iya, tidak ada. Semuanya ini normal, tidak ada yang istimewa. Cuma panjang, cuma ayatnya panjang. Panjang ya. Kalau arti asoro apa? Arti asora memecahkan, membuat rasa, menawan. Arti akar katanya ya. Jadi kalau ditanya arti akar katanya. Arti akar katanya. Asoro. Kakak SAD-nya apa? Kakak SAD-nya ya siru. Siru asoro ya. Yang kasrah dia. Oke. Oke, lanjut Pak Andi. Aglalan. Oke. Belenggu. Ini kalau gulla itu artinya apa? Mana? Oh, gulun. Huruf aslinya. KKL. Gulun itu nih, gulun. Gula. Oh, gala. Gala artinya memasukkan, berkhianat, menipu. Akar katanya kan ini? Iya, 298. Ya, memasukkan 298. Memasukkan, berkhianat, menipu. Dua 298. Iya. Khianat, menipu, terus jadi belenggu ya ini makanya. Ini yang mau Mas mencari celah supaya definisi KBKK ini supaya agak diubah sedikit. Ini kan kadang-kadang enggak nyambung ya Unia. Iya, jadi maksudnya bukan KBKK ini sebenarnya. Tapi kalau di Buya sepanjang kata pokoknya sepanjang ada akar kata KBKK, nah ya itu. Enggak nyambung arti akar katanya enggak peduli gitu. Kita ikut aja. Selagi ada akar kata, pokoknya KBKK. Iya. Iya. Oke, lanjut. Bulan. Pandi. Makanya Pak Hadil suka nanya apa arti akar katanya itu. Iya. Untuk membandingkan. Ini tidak ada masalah Pak Andi, kanan alamhum ada ini. Terus. Lanjut Pak Andi. Nawaro. Nafalladzi. Nah ini bagian baru ya, bagian kedua ya. Iya. Nah berarti alladzinya sebagai
Oh, yang menjelaskan orang-orang yang tadi itu yang Enggak, bukan. Berarti subjek kan sudah oh, banyak. posisinya. Berarti subjek. Subjek. Oh, Ini ya. amanu ini kan udah amanuhum. Iya, ya. Gitu ya. Jadi bukan yang tadi lagi. Ini kan makanya udah ngomong ini kan yang baru kan bagian 2 sudah. Jadi alazinya sebagai subjek dari apa? Ini amanu. Siapa hum? Alazi, ya. Iya. Oke, lanjut Pandi. Kemudian 51 memuliakan ya. Berarti kalau yang memuliakan? Yang memuliakan berarti mufa'ilun, mu'azzirun. Ya. Yang dimuliakan? Mufa'alun, Ah, mu'azzarun. Oke. Kemudian penggalan 54. Tidak punya abang tuh. Kamar abang pasang. 54 Fa'ala ya? Fa'ala. Yang menolong? Yang menolong fa'ilun berarti nasirun. Yang ditolong? Maf'ulun mansurun. Pertolongan? Nasrun. Nasrun ya. Oke, nasrun minallah. Lanjut Pandi. Mak cek and recheck aja Pak Andi. Oke, sekarang apa beda penggalan 57 dan penggalan 2? Penggalan 57 dengan penggalan 2 ya. Sebentar 57. Penggalannya sama. Bentar. Penggalan 57 bentuknya beda. Ya, jadi yang beda. satu KKSAD. Pertama bentuk beda. Bentuk beda. Pelakunya sama-sama home. Kata-katanya sama, polanya sama. Ya, bedanya cuma satu ya? Ya, bentuknya. Oke. Baik, 58 Nur KB Kakak. Nur Rasa. Penggalan 60. Kalau aktifnya apa tuh? Anzala. Oke. Ya. Kalau KKSAD-nya? KKSAD yang ini yang KKSAD aktif. Iya, aktif. Untuk Anzala. Ya. Yunzilu. Kalau KKP-nya? KKP-nya pelaku anta anzil. Oke, anzil. Kalau KBPA-nya? KBPA-nya pola muf'ilun, munzilun. Oke. Kalau KBPP? KBPP-nya munzalun. Oke. KBKK? KBKK-nya if'alun, inzalun. Oke. Ya, lanjut Pandi. Lewat ulaika lewat. Oke, terakhir. Tanpa panjang pikir. Apa tadi? Tawar-menawar. Tanpa tawar-menawar. Penggalan terakhir. Apanya nih? Iya, kalau ditanyakan bentuknya terakhir. Bentuknya KBPA. Polanya af'ala. Tunggalnya muf'ilun. Muf'ilun. Gandanya muf'ilani. Jamaknya muf'iluna, itu untuk subjek. Kalau untuk objeknya muf'ilan, muf'ilaini, muf'ilina. Ya. Kalau ditanya ini sebagai apa di sini dia? Kan muflihuna. Maksudnya? Posisinya. Orang-orang yang benar. Keterangan ya. Keterangan ya. Predikat bukan keterangan predikat. Ini subjeknya. Ya. Subjeknya who kan ini? Ya. Sudah siap itu? Sudah siap. Alhamdulillah ya. Pak Dam nggak ada ya? Apa Pak? Pak Dam bisa dibungkus Pak Dam. Mana Pak Dam? Ada Pak Dam ya? Pak Dam izin kau masuk hari ini masuk.
Masuk. Ada Uni, Oh, ada. alhamdulillah masuk dari ini ya. Ya, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, latihan dan sekaligus persiapan iya surat Al-A'raf ayat 157. Mudah-mudahan sehat ya. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga pada saatnya tampil bisa tampil dengan baik. Kita sama-sama mendoakan. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua siapa nih?